salah satu kemampuan yang menentukan kesuksesan sebuah organisasi yang harus dimiliki oleh setiap individu di dalam organisasi adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Ini karena memang di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah tim, setiap anggota tim akan saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Sayangnya masih banyak saya temuin gitu ya, individu-individu di organisasi yang kesulitan untuk kemudian berkolaborasi dengan timnya. Lantas ketika kita menjadi seorang pemimpin, apa sih langkah-langkah atau hal-hal atau tindakan yang perlu kita lakukan untuk kita membangun kolaborasi efektif di dalam tim kita? Yuk kita bahas di tipsnya di video ini. Kalau kemudian kita berbicara istilah terlebih dahulu agar rekan-rekan memahami gitu ya, kolaborasi itu apa sih? Menurut Jayendra, kolaborasi adalah sebuah praktek kerja di mana individu itu bekerja sama untuk tujuan yang sama. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, kolaborasi adalah ketika individu itu bisa kerja sama dan tujuannya sama. Sehingga kalau tujuannya beda, ya itu nggak bisa disebut kolaborasi. Karena pasti tujuannya sama. Dan tentunya ketika tujuannya sama untuk mencapai manfaat bisnis yang harapannya dengan berkolaborasi itu bisa mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau saya boleh singkat dikit adalah kolaborasi adalah suatu cara kerja, praktek kerja di mana individu itu bekerja sama dan bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Sayangnya adalah membangun kolaborasi gak semudah itu, karena seringkali kita menemukan yang namanya penghambat kolaborasi efektif. Apa sih penghambat kolaborasi efektif yang mungkin juga sering kita temui? Yang pertama adalah perbedaan sudut pandang. Kalau rekan-rekan lihat saat ini di layar gitu ya, seringkali yang membuat kita gak bisa berkolaborasi adalah karena sudut pandangnya berbeda. Atau kalau saya juga sering sebut angle-nya berbeda. Maksudnya angle-nya seperti apa sih ini? Yuk kita sekarang lihat yang ada di layar ini. Kadang kita memproyeksikan sesuatu yang kita lihat ke dalam pikiran kita itu berbeda cara pandangnya. Contoh kalau misalkan saya berdiri di sisi kiri, maka saya melihat ke bawah seperti yang ada di layar ini, saya akan melihat angka 6. Tapi ada rekan saya yang berdiri di depan saya melihat ke arah yang sama, tapi yang dilihat bukan angka 6, tapi angka 9. Nah, ini perlu disadari. Kenapa? Ini perlu disadari bahwa perbedaan sudut pandang itu akan menghambat kolaborasi. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan juga saling nuding-nuding. Oh, ini sudut pandang saya paling tepat, paling oke, harusnya kan seperti ini. Kita seringkali dibutakan dengan ego kita sehingga akhirnya kita melihat dari angle kita dan kita nggak mau melihat dari angle atau sudut pandang orang lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah yuk lihat dari angle atau sudut pandang orang lain sehingga kita nggak berbeda sudut pandang padahal sebenarnya hal yang dilihat itu sama. Setelah itu, penghambat dalam kolaborasi yang kedua adalah setiap orang itu mempersepsikan perannya masing-masing. Nah, ini salah satunya adalah peran leader. Kadang ketika leader itu tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, akhirnya kolaborasi di antara individu atau di antara timnya itu pun nggak maksimal. Kenapa? Karena ketika ada suatu pekerjaan, misalkan pekerjaan menyelesaikan satu mobil untuk pembuatan mobil. Nah, setiap orang yang berkontribusi pasti punya angle-nya, sudut pandangnya masing-masing, punya perannya masing-masing. Nah, ini perlu diperjelas. Oke, peran saya seperti ini ya, peran kamu seperti itu. Maka sebelum kita mulai kolaborasi, pastikan perannya ini jelas. Jangan sampai semua orang tiba-tiba disuruh kolaborasi tapi nggak dijelasin peran si A seperti apa, peran si B seperti apa. Karena ini yang seringkali menghambat proses kolaborasi. Jadi ada dua hal yang menghambat proses kolaborasi. Yang pertama adalah perbedaan sudut pandang, yang kedua adalah persepsi tentang peran di dalam satu organisasi atau satu tim. Mungkin sampai sini rekan-rekan kemudian penasaran. Terus gimana sih caranya untuk membangun kolaborasi yang efektif? Kalau saya mau coba membangun kolaborasi nih, saya cari partner bisnis nih. Gimana caranya biar saya dan partner bisnis saya bisa berkolaborasi dengan efektif? Ada 4 cara yang bisa rekan-rekan lakukan atau 4 tahapan. Yang pertama adalah ya harus meluangkan waktu. Karena partner kolaborasi nggak tiba-tiba dia akan muncul. Dia perlu dicari. Maka luangkan waktu yang rekan-rekan miliki untuk mencari dan menemukan partner kolaborasi yang cocok. Setelah kita menemukan potensi gitu ya, siapa yang cocok partner kolaborasinya, bangun kedekatan yang tinggi. Jadi benar-benar kenali dia luar dan dalam. Tujuannya apa? Agar kita bisa saling melengkapi. Agar kita tahu kelemahan dia apa dan kita akan support dia dari mana.
Setelah kita bisa memahami gitu ya, seperti apa karakternya, kedekatan juga sudah cukup baik sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan dia, maka lakukan langkah ketiga. Sudah mulai tuh, oke, saya mau seperti ini, saya mau ke sini. Bangun atau ciptakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Oke, kamu di sana, saya di sini. Kamu di situ, saya di sana. Dan begitu seterusnya. Jadi terbiasa untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan clear. Jangan memaksa orang lain memahami pekerjaan kita. Ya kalau kita nggak bagi, orang kadang nggak tahu. Nah, setelah pembagian tugas dan tanggung jawab sudah clear, yang keempat adalah jangan sungkan atau jangan merasa rugi memberikan support. Karena ketika kita sudah memilih partner kolaborasi, yang bisa kita lakukan adalah berikan support sebaik mungkin yang kita miliki sehingga partner kolaborasi kita happy, semangat, dan dia pun akan siap untuk memberikan support kepada diri kita. Karena pada dasarnya dalam berkolaborasi hubungan timbal balik itu juga menjadi penting. Mungkin itu tips yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini kaitannya dengan kolaborasi efektif. Sampai ketemu di video-video lainnya.